Emir segera membawa Raihan ke rumah sakit sedangkan Raihan mengingat ular itu dalam tidurnya sehingga dia tersadar. Kemudian dokter memberitahu Emir bahwa kondisi Raihan baik-baik saja karena kejadian tersebut normal bagi ibu hamil. Sementara itu Nyonya Kafidan menunggu kabar dari Emir karena dia ingin mengetahui kondisi menantunya yang sekarat. Kemudian Gulsum datang bertanya tentang kabar Raihan. Namun Nyonya Kafidan malah menyuruhnya untuk tidak khawatir kepada mereka. Kemudian Gulsum menegaskan bahwa tidak akan terjadi apapun kepada Raihan dan bayinya karena dia mengetahui kejahatan Kafidan. Gulsum pun memberitahu Kafidan bahwa dia telah mengganti racun itu ke dalam botol vitamin yang sering Kafidan minum setiap hari. Keesokan harinya semua orang memberikan segala bentuk perhatian kepada Raihan yang baru saja pulang dari rumah sakit. Sementara itu Nyonya Kafidan pura-pura khawatir kepada menantu dan cucunya. Namun Gulsum malah mengejek wajah Kafidan yang dipenuhi oleh bintik-bintik merah akibat efek samping dari racun yang dia minum. Nyonya Kafidan pun segera minum obat penawar namun dia mendapat telepon dari Cemre yang berniat mengganggu ketenangannya. Sementara itu Emir mendapat kabar dari pihak medis tentang tes DNA Raihan dan Gulsum yang memiliki kesalahan akibat kekacauan di rumah sakit. Kemudian keraguan Emir muncul sehingga dia memutuskan untuk menyelidikinya. Sementara itu pihak rumah sakit meminta maaf kepada Emir lalu memintanya untuk melakukan tes ulang. Kemudian Emir mengambil sampel DNA secara diam-diam karena dia berpikir bahwa Gulsum telah menipu mereka demi uang. Keesokan harinya Emir mendapat hasil tes DNA yang menyatakan bahwa Gulsum bukan adik kandung Raihan. Kemudian Emir berniat memberitahu Raihan namun dia juga teringat soal kondisi istrinya yang hamil. Apalagi melihat kedekatan Raihan dan Gulsum membuatnya semakin bingung untuk memberitahu fakta itu. Kemudian Nyonya Kafidan berteriak histeris karena bintik-bintik di wajahnya semakin memburuk sehingga Emir menyuruh ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Sementara itu Gulsum tak henti mengolok-olok wajah Kafidan sehingga membuatnya marah sambil mengancam kematian Gulsum. Gulsum pun sangat ketakutan sampai mengalami mimpi buruk dicekik oleh Nyonya Kafidan. Kemudian Gulsum pergi ke kamar Tuan Hikmet untuk mencurahkan kekhawatirannya atas kejahatan Nyonya Kafidan yang semakin di luar batas. Gulsum pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan membuat video untuk Raihan tentang kejahatan ibu mertuanya. Sementara itu Emir menceritakan soal tes DNA kepada Zafer yang membuatnya bingung untuk memberitahu Raihan. Namun Zafer menyarankan Emir agar segera memberitahu fakta itu karena khawatir Raihan tidak memaafkannya. Sementara itu Nyonya Kafidan menjadi panik karena putranya mengetahui tentang Gulsum yang akan mengancam keselamatannya. Kemudian Nyonya Kafidan pergi menemui Talas untuk memberi perintah menyingkirkan Gulsum dengan mengiming-imingi uang dengan jumlah besar. Narin memutuskan untuk membatalkan makan malam dengan alasan memiliki pasien darurat. Sementara itu kebencian Oya semakin besar terhadap Narin. Narin pun menegaskan bahwa Erhan menipunya karena pesan itu adalah permainan. Namun Oya tidak percaya sehingga Narin menyarankan adik iparnya agar pergi ke psikolog. Oya pun sangat kesal dengan apa yang dikatakan Narin sehingga dia memutuskan untuk menghubungi kakek masal. Kemudian Narin menemukan cincin yang terjatuh dari pakaian Kemal. Namun Narin berusaha menjauh dari Kemal dengan berbagai macam alasan. Kemudian pengacara memberitahu mereka bahwa seorang saksi baru telah masuk sehingga dapat mengubah proses persidangan. Kemudian Narin dan Kemal pergi ke dinas sosial untuk mengetahui isi laporan sosial. Namun Bu Belkis tidak mengizinkan hal itu sambil menegaskan bahwa wawancara yang mereka lakukan dengan Masal berjalan dengan baik. Sementara itu Oya memberitahu Narin bahwa dia adalah saksi baru di pihak kakek Masal yang akan menceritakan masa lalu Narin sehingga menyebabkan kematian Erhan. Kemudian Narin meminta Oya untuk berpikir karena tindakannya bisa membuat Kemal kehilangan putrinya.
Namun Oya tidak peduli karena obsesinya menyingkirkan Naren dari hidup keluarganya. Kemudian Naren meminta Ainur untuk datang ke rumahnya untuk menceritakan kejahatan Erhan di masa lalu sehingga membuat Oya terkejut. Namun Naren masih tetap khawatir karena Oya datang ke pengadilan untuk melawan kakaknya. Kemudian Oya menceritakan keharmonisan dari pernikahan Kemal dan Naren sehingga membuat Kemal memenangkan persidangan. Namun Oya menagih kesepakatan yang telah dia buat di mana Naren dipaksa untuk menceraikan kakaknya. Sementara itu Kemal berusaha mewujudkan pernikahan yang nyata dengan istrinya namun Naren malah meminta perceraian. Reyhan menemukan amplop berisi hasil tes DNA di kantor Emir namun Emir bergegas mengambil amplop itu dari tangan istrinya. Sementara itu Reyhan menganggap amplop itu adalah proyek perusahaan sehingga dia tidak begitu mempedulikannya. Gulsum mendapat kabar dari pria yang menyiapkan paspor palsu dan meminta Gulsum untuk mengambilnya di malam hari. Kemudian Gulsum memberitahu Tuan Hikmet bahwa kejahatan Kafidan akan terbongkar setelah dia sampai di Kanada lewat video yang Gulsum buat. Namun Gulsum merasakan keraguan sehingga dia memutuskan menulis surat untuk berjaga-jaga. Kemudian Reyhan datang membawa makanan untuk Tuan Hikmet sehingga Gulsum membuang surat itu ke bawah kasur. Tak lama Gulsum mendapat informasi bahwa Meryem memiliki sebuah paket yang harus segera diambil. Sementara itu Reyhan sangat bersemangat ingin menemani adiknya mengambil paket karena dia ingin bertemu Hasan. Kemudian Gulsum memberikan kalung berisi kartu memori bukti kejahatan Kafidan kepada Reyhan sebagai hadiah. Sementara itu Emir sangat khawatir mendengar istrinya pergi bersama Gulsum sehingga Emir meminta Reyhan mengirimkan lokasi mereka. Kemudian Reyhan dan Gulsum tiba di rumah seorang wanita untuk mengambil paket namun wanita itu malah memaksa mereka untuk masuk ke rumah. Reyhan dan Gulsum pun dikepung oleh beberapa pria bersenjata. Kemudian Gulsum melindungi Reyhan dari peluru yang mengarah kepadanya sambil memberitahu bahwa mereka bukan saudara kandung.